Guru sombong tidak akan sampai ilmunya kepada murid karena dia bukan guru. Dia dongeng tentang ilmu. Guru itu menyampaikan ilmu dengan hati, dengan penuh kecintaan, sehingga mudah diterima oleh hamba-hamba Allah. Dan kita masih belajar yang demikian itu. Kita belajar cinta dan mencintai. Dan malam ini pun kita akan bicara tentang bagaimana kita memandang orang lain. Guru memandang murid. Anda yang baik memandang orang bersalah, atau Anda memandang diri Anda sendiri, bagaimana cara pandang yang benar? Cara memandang yang benar. Kita memandang diri kita, bagaimana kita memandang diri kita, kita memandang saudara kita memandang orang bermaksiat, bahkan kita memandang orang berbuat salah kepada kita. Cara pandang kita ini yang harus kita benahi. Kalau cara pandang kita benar, ketahuilah bahwa kita adalah pada kejayaan yang sesungguhnya. Kemenangan kita adalah kalau kita cara memandang dengan benar. Seorang alim memandang seorang yang tidak mengerti ilmu dengan pandangan kasih sayang, maka dia selamat. Seorang yang tidak punya ilmu memandang ulama dengan pandangan hormat dan cinta, dia selamat. Seorang kaya raya memandang si fakir dengan penuh kasih sayang, lalu membantu dan berderma, selamat. Seorang fakir memandang orang kaya tidak dengan hasud dan benci, akan tapi dengan panjatan doa semoga orang kaya itu kaya di surga, maka biarpun fakir dia juga mendapatkan kemuliaan yang sama. Cara pandang ini penting untuk kita hadirkan, memandang saudara kita dengan apa? Dengan cinta. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka pandang diri Anda sendiri saat ini dengan cinta. Cinta, pandang, cintai dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri maksudnya apa? Jangan sampai ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Jangan masukkan dirimu dalam kenistaan. Jangan masukkan dirimu dalam dosa. Jangan masukkan dirimu dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua merenungi diri sendiri, jangan berpikir tentang orang lain dulu. Akan tapi aku yang saat ini duduk di sini, aku yang duduk di sana, aku yang berdiri di situ, aku yang berdiri di sini, atau aku yang lagi baring-baring. Ketahuilah bahwasanya aku harus kita lihat saat ini. Kita melihat diriku sendiri. Aku bagaimana dosaku, bagaimana kesalahanku. Memandang diri sendiri penting, melihat, ngoreksi diri sendiri. Ayo kita lihat diri kita sendiri. Aku. Jangan menengok orang lain. Ayo kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana urusan kita dengan Allah. Malam ini kita malam merenung. Dan harus sampai kepada kesadaran bahwa kita ini ternyata banyak salah. Enggak benar kita ini. Itulah orang akan sampai kepada puncak kemuliaan. Mulai dari mana? Mulai dari menyadari bahwasanya dia adalah rendah, dia adalah banyak salah, dia adalah banyak dosa. Kemudian atas kesadaran kalau dia banyak salah dan banyak dosa, kemudian melihat pengampunan Allah yang sangat luas, kemudian bergegas menuju lautan pengampunan Allah, maka dia akan bersih badannya dari kekotoran dosa. Maka dia layak naik pangkat menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka tengok diri Anda sendiri, gak usah tengok orang lain. Kalau ada orang tidak bisa melihat kekurangan sendiri, jangan-jangan memang dia buta aib, buta kesalahan. Karena buta kesalahan dirinya, maka buta tobat, gak tahu jalan tobat. Karena dia tidak tahu jalan tobat, maka tidak akan sampai kepada Allah. Maka dia sebagai pendosa tetap menjadi pendosa. Maka langkah pertama kita malam ini adalah ayo koreksi diri Anda sendiri. Sambil yang berbicara, Anda yang mendengar, yuk koreksi. Apa sih kesalahan saya? Apa sih kesalahanku selama ini? Dosa-dosaku, dosa mataku yang sering melihat yang haram, baik di alam nyata atau di dunia maya. Kita selalu, kalau di depan orang mungkin kita tampak baik, akan tapi di saat waktu di tempat yang tersembunyi ternyata kebaikan itu hilang, hanya cerita saja di depan manusia. Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Ingat, Allah Maha Tahu. Allah melihat Anda waktu Anda di kamar Anda sendiri. Allah Maha Tahu melihat Anda di saat Anda membaca tulisan-tulisan yang Anda baca di handphone Anda. Allah Maha Tahu, hai hamba Allah. Maka tengok diri Anda sendiri, jangan Anda sibuk melihat kesalahan orang lain. Yang biasa sibuk ngurusi kesalahan orang, kadang tidak sadar tentang salah dan dosanya. Akan tapi orang sukses adalah yang tahu bahasanya diri adalah punya kekurangan. Ayo tengok. Kita harus sampai kesadaran bahwasanya kita adalah bersalah, kita berdosa. Untuk bersanding dengan manusia suci baginda Nabi Muhammad, bersih diri dulu. Untuk bersih dulu tidak susah, akan tapi kuncinya satu, sadari kekotoran kita. Mengaku cinta Nabi tapi yang ditonton tidak benar.
Ngaku cinta Nabi, lesannya lesan kotor. Ngaku cinta Nabi, yang dengar adalah yang diberkahi Allah. Ngaku cinta Nabi, ternyata hatinya dipenuhi dengan benci dengki kepada umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin akan tumbuh cinta? Nggak bisa ketemu antara cinta Nabi dan benci kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koreksi diri Anda sendiri. Berapa banyak dosa yang pernah Anda lakukan? Kalau Anda belum sukses di dalam tahap pertama ini, Anda tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju kemuliaan. Sebab kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid, untuk bisa mencapai kejayaan seorang murid sampai kepada keridhaan Allah, dia harus berhenti dulu di satu wilayah, di satu medan, namanya apa? Wilayah tobat. Masuk dulu wilayah tobat, baru bisa menerobos kemuliaan nanti menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sibukkan diri kita menyadari kekurangan kita, kesalahan kita, yang ustaz, yang kaya, siapapun kita, sampai kepada kesadaran bahasanya kita ini ternyata banyak dosa. Dan ingat, yang namanya tobat itu kan syaratnya menyesal. Menyesali dosa itu kan syaratnya sadar. Yang enggak sadar dosa, bagaimana mungkin dia menyesali? Hei hamba Allah, wong dia tidak sadar kalau dia banyak dosa, mana mungkin menyesal? Yang tidak punya penyesalan, mana mungkin tobat? Yang tidak tobat tidak diampuni oleh Allah. Ketahuilah, semua dosa yang dilakukan seorang hamba di dunia ini, jika Allah belum mengampuni, maka ia akan tampak sebagai hukuman di saat berada di alam barzah, dan akan berlanjut nanti dengan capek perjalanan di padang mahsyar hingga kecebur ke neraka jahanam. Akankah kita biarkan dosa itu begitu saja nempel pada diri kita, sementara Allah mempersiapkan pengampunan sebanyak-banyaknya? Segede apapun, sebesar apapun kesalahan seorang hamba, ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih agung daripada dosa kita semuanya. Innahu ghaffar, Allah maha pengampun. Maka jangan ragu, Anda jangan ada yang pesimis, jangan sampai ada yang putus asa. Sejelek apapun Anda, kalau seandainya tidak ada dosa disebut kecuali Anda pelakunya, maka ketahuilah sebanyak dosa Anda, maka itulah Allah maha pengampun. Dengan catatan, Anda sadar kalau Anda dosa, Anda sadar kalau Anda melakukan kehinaan, kemudian setelah itu Anda melangkah titik tangga selanjutnya. Setelah Anda menyadari dosa-dosa Anda, ingat hukuman Allah sangat pedih, maka bergegaslah menyambut seruan Allah. Hal min mustaghfirin, mana yang minta ampun kepadaku, mana yang datang kepadaku dengan memohon pengampunan. Setelah kita mohon pengampunan dengan serius, ternyata Allah yang maha kasih akan menyambut. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah maha pengampun. Bergegaslah istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah. Hai hamba Allah, jangan menunda esok hari, jangan-jangan esok bukan bagianmu, keburu kedatangan malaikat pencabut nyawa di malam harinya. Jangan menunda tobat siapapun Anda. Ingat, kematian bisa datang sewaktu-waktu. Kita akan mati sewaktu-waktu. Akan tapi mari kita berusaha untuk tobat mulai detik ini, jangan nunggu esok hari. Dan siapapun yang sudah mulai langkah tobat, biarpun belum tuntas, Allah sudah ampuni dosanya. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau sudah kita tobat, masuk wilayah tobat, menyesali dosa, masuk wilayah tobat, sungguh setelah itu Allah akan masukkan kita suatu wilayah yang sangat indah, yang dirindukan semuanya. Apa itu? Dicintai oleh Allah. Pendosa kok menjadi dicintai? Ya, itulah urusan kita dengan Allah. Kita banyak dosa, kita banyak salah, kemudian dengan tobat kita Allah sambut. Allah sambut tobat kita dengan tobat, dengan pengampunan. Dan setelah itu Allah masukkan kita ke satu makom yang sangat indah, yang semua merindukan makom itu, makom mahbubiyah, makom dicintai oleh Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Ternyata Allah senang dengan orang yang senantiasa tawwab. Tawwab bukan taibin, taib sekedar tobat, tapi kalau tawwabin terus meningkatkan kualitas tobat, terus dan terus, tidak ada henti sampai mati dicabut nyawanya dalam keadaan menjadi hamba yang selalu bertobat.